Hai guys, selamat kalian sedang login di Facebook, tempat di mana kita bisa kepoin tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, kayak scroll di medsos gitu, hanya di Facebook, What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Kalau aku sih ya, saat ini sebenarnya karena lagi sering-seringnya hujan nih, kayaknya agak jadi lumayan gloomy nih moodnya saat ini. Kayak aku pengen ngepost sesuatu foto hujan gitu, terus kasih lagu kali ya. Aku post dulu kali ya. Teman-teman, ada friend request nih dari Barnabas, mutual friends-nya Paulus. Terus ada statusnya juga nih. Statusnya aku bacain ya. Persahabatan bisa pulih, tapi rasa sudah berbeda. Waduh, kira-kira tentang apa nih ya? Penasaran tentang apa? Yuk kita buka profilnya. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Kalau aku ya, saat ini masih kepikiran nih teman-teman sama friend request tadi. Friend request dari Barnabas. Udah gitu kalau misalnya nih ada teman-teman yang mungkin kelewatan. Profilnya si Barnabas ini, dia punya mutual friends-nya Paulus. Lalu statusnya nih teman-teman yang agak-agak bikin penasaran nih, yaitu persahabatan bisa pulih tapi rasa sudah berbeda. Nah, kira-kira kenapa ya dia bikin status kayak gini? Ada apa ya, Nak? Ada pendeta John. Ya. Teman-teman, ada pendeta John nih teman-teman. Iya nih pendeta, lagi-lagi nih pendeta, ada friend request nih pendeta, dari orang namanya Barnabas. Pendeta tahu Barnabas pendeta? Iya tahu kok. Tahu pendeta, baik orangnya. Jadi aku biarpun postingannya agak-agak sedikit emo gitu. Iya tuh pendeta, kayaknya lagi kenapa tuh. Jadi aku accept aja nih pendeta. Accept aja. Oke. Kalau gitu kita accept ya teman-teman. Kita accept. Oke pendeta, kalau pendeta kenal nih sama si Barnabas ini, pendeta boleh kasih tahu nggak siapa sih Barnabas ini pendeta? Barnabas ini adalah salah satu tokoh yang paling menarik ya di kitab Kisah Para Rasul karena dia punya dua nama. Oke. Ya, jadi Barnabas itu nama panggilannya sebenarnya. Oh, oke. Nama aslinya itu adalah Yusuf. Dia datang dari suku Lewi. Tetapi dia agak berbeda daripada rasul-rasul lainnya. Kenapa? Karena semua rasul-rasul seperti Petrus, kemudian Andreas, Yakobus, Yohanes itu adalah rasul-rasul yang lahir di wilayah Yahudi. Sedangkan Barnabas ini dia itu datang dari Pulau Siprus. Oh, oke. Ya. Dan dia bukanlah tokoh-tokoh biasa. Dia adalah seorang pemilik tanah yang menandakan bahwa dia adalah seorang yang bukan orang biasa lah dia. Dia adalah orang yang cukup mampu. Karena mention pertama mengenai Barnabas itu muncul di dalam Kisah 4 ayat 37 di mana dikatakan kalau dia menjual tanahnya dan memberi semua hasilnya kepada rasul-rasul. Wow. Ya kita perlu ingat bahwa tanah itu adalah sesuatu hal paling berharga pada waktu itu. Kamu kira-kira ada nggak rencana jual tanah terus kasih ke gereja? Waduh. Kayaknya kalau sekarang ini mungkin belum. Berarti udah ada tanahnya. Belum ada juga sih sebenarnya, berandai-andai aja pendeta. Kalau misalnya lo punya aset kan, bilang lo ada pernah nggak lo dengar cerita tentang satu orang yang jual yang dia punya saham banyak, dia punya Bitcoin banyak, terus dia ambil keputusan untuk jual semuanya kasih ke gereja. Itu kan kayak rare banget kan? Kenapa? Karena itu aset. Dan Barnabas itu mempunyai keputusan untuk menjual asetnya dia dan dibagikan kepada gereja-gereja. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kenapa harus dua nama? Nah, kenapa tuh pendeta? Itu makanya gue tanya sama lu, kenapa dua nama? Menurut lu kalau orang punya dua nama itu konotasinya positif atau negatif? Seharusnya pendeta konotasinya negatif biasanya karena itu kayak alias kan. Iya, apalagi kalau nama aslinya beda sama nama betul, Facebooknya kan, betul, itu agak betul, gimana gitu. Betul pendeta. Jadi kalau di sini kenapa dia punya dua nama? Pertama Yusuf itu adalah nama lahirnya. Oh. Okay. Tapi nama Yusuf itu kayak nama yang common banget kayak Budi, Tono, itu kan kayak biasa. Betul. Kalau orang Manado apa biasa nama paling sering dipakai? Orang Manado biasanya nama-nama Alkitab pendeta. Oh ya? Daniel mungkin. Itu standar banget. Itu standar. Soalnya kalau orang Batak itu biasanya Poltak atau apa lagi? Bonar. Ya. Salomo kayaknya enggak deh Salomo. Enggak ya, kurang ya. Salomo kurang. Jadi kenapa dia punya dua nama? Barnabas itu adalah nama yang diberikan
oleh jemaat mula-mula. Artinya apa? Ini dalam bahasa Aram kayaknya. Ini adalah artinya itu adalah anak penghiburan atau juga seorang penguat. Dan nama ini menjadi satu petunjuk terhadap karakteristik Barnabas yang sangat-sangat unik di dalam gereja mula-mula. Kenapa? Karena dia hidup sesuai dengan namanya. Ya, dia menghibur jemaat dengan kemurahan hatinya, dia jual tanahnya kemudian dia berikan, dia menghibur Paulus yang dikucilkan, dia menghibur Markus yang gagal, dan dia juga menghibur gereja Antiokhia. Itulah kenapa dia disebut sebagai Barnabas, karena dalam semua apapun yang ia lakukan, gereja melihat bahwa ini adalah pribadi yang begitu unik. Dan kan jarang banget kan lo lihat kan ada satu orang yang dikasih nama baru sama gereja kan. Itu jarang banget. Nama lu waktu melayani sekarang di jemaat lu kan tetap Yana kan, nggak dikasih nama baru seperti apa gitu. Kan nggak ada. Ya, jadi itu adalah keunikan dari Barnabas. Jadi arti nama keduanya ini bahkan dikasih oleh gereja ya, oleh jemaat ya. Berarti memang kalau bisa dibilang sifatnya dia itu ya, Pendeta, sifatnya si Barnabas ini yang akhirnya diberikan nama Barnabas ini. Jadi memang dia menghidupkan dia punya itu ya. Terutama kalau kita melihat track recordnya dia ya, dia mempunyai kemurahan hati yang sangat-sangat luar biasa. Tadi kayak kita bilang dia jual tanahnya, kemudian dia mempunyai kemampuan. He has the ability to look at the best in everyone. Itu kan kayak satu kemampuan yang nggak dimiliki oleh semua orang kan. Kayak gue pernah baca satu kutipan di sosial media bahwa seorang pemimpin itu tidak dinilai dari skillnya. Jadi contohnya kan, lu mungkin punya kemampuan manajemen terbaik, tapi kalau lu nggak punya people skill, I don't think you can be a leader. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus bisa melihat yang terbaik dari semua orang, dan dia juga memiliki kerendahan hati yang begitu unik. Kalau kamu lihat ya ketika pertama kali Barnabas berinteraksi dengan Paulus, kemanapun mereka pergi itu selalu disebut Barnabas Paulus. Kemanapun mereka pergi melayani. Nah tapi pada waktu pelayanan misionaris yang terakhir-terakhir itu udah berubah, Paulus dan Barnabas. Tapi bagi Barnabas itu, well, it's not a problem. Gue nggak tahu pernah nggak lo teman sama seseorang kemudian musuhan? Pernah. Ya, nanti kita akan bahas salah satu karakteristik yang terjadi dalam kehidupan Barnabas. Tapi sejauh ini dia adalah pribadi yang penuh Roh Kudus dan juga penuh iman, dan dia juga dikenal sebagai seseorang yang begitu ramah kepada banyak orang. Banyak orang dia begitu ramah. Dan salah satu contoh tokoh yang dia rangkul itu tidak lain adalah Paulus. Justru dia yang merangkul Paulus ya. Nah tadi ada satu statement yang Pendeta bilang itu sangat menarik tuh, Pendeta. Dia see the best in a person gitu, Pendeta. Kadang di kehidupan kita ya, Pendeta, bukan kadang sih, sering kali di kehidupan kita, terlebih khusus anak-anak muda tuh, Pendeta, susah ngelihat orang senang, tapi senang ngelihat orang susah. Nah, itu gimana tuh, Pendeta? Ya mungkin karena kita merasa ada kompetisi, dan kita merasa bahwa yang perlu diberkati itu hanya gue aja. Tapi bagi Barnabas enggak, dia senang loh ketika ada orang lain yang sukses. Dan inilah yang membuat Paulus, pada waktu Paulus kan masih disebut sebagai Saulus kan. Kemudian dia kan adalah seorang musuh orang Kristen kan. Jadi dia ada, ketika dia kembali ke Yerusalem, kemudian dia menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, orang-orang gak percaya. They are suspicious. Kenapa? Mana mungkin lah seorang yang anti Kristen itu tiba-tiba bisa jadi seorang yang percaya kepada Kristus. Ya, Paulus berusaha berargumen, gue melihat Yesus sama seperti kalian, gue merasakan kekuasaannya, kenapa gue gak bisa diterima oleh orang-orang Kristen? Dan disinilah Barnabas memiliki peranannya penting. Dia merangkul Paulus, dia membawanya kepada rasul-rasul, kemudian dia membuat dirinya itu sebagai pertaruhan. Ya, jadi dia bilang, ya kamu harus terima Paulus karena kamu menerima karena saya. Coba kapan pernah kamu berbuat demikian? Pernah gak kamu membela seseorang yang gak layak untuk dikasihi, tapi kemudian kamu bawa ke gereja, kemudian kamu seakan-akan bilang, lu harus cintai dia karena lu mencintai gue. Dan itulah yang Barnabas lakukan. Dia adalah sponsor dari Paulus. Tapi gak saja sponsor, dia juga adalah mentor. Dia mencari Saulus di Tarsus, kemudian dia bawa ke Antiokhia, kemudian selama 1 tahun penuh itu di Antiokhia, dia melatih Paulus itu untuk menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Ya, jadi dia nggak sekedar merangkul, oh ini Paulus kalian terima dia, ya enggak. Dia hands on, dia langsung dia bawa Paulus ke Antiokhia melayani bersama-sama, dan dia mengajar Paulus sebagai seorang pemimpin gereja nantinya. Kemudian dia juga melayani bersama, kemudian dia membangun rasa percaya diri dari dalam diri Paulus. Jadi
untuk Paulus itu Barnabas adalah seorang tokoh yang membentuk dirinya. Tanpa Barnabas kita nggak mempunyai Paulus. Oke. Gimana menurut kamu peranan Barnabas ini? Seringkali ya pendeta, kita sebagai anak-anak muda terlebih khusus untuk melihat seseorang yang yang mungkin punya past background yang kurang baik seperti Paulus, itu kurang mempunyai karakter seperti Barnabas. Seringkali yang hal pertama yang kita lakukan adalah judge. Langsung menghakimi orang tersebut. Dan ini mungkin adalah salah satu hal yang sangat bisa kita contohi dari seorang Barnabas. Ketika seseorang ingin kembali untuk melayani Tuhan atau mungkin kembali ke jalan yang benar, itu dengan tangan terbuka dan juga itu tadi sangat baik adalah hands on. Tidak cuma hanya diajak tapi juga ditemani ya pendeta ya. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita untuk tidak langsung menghakimi seseorang ya pendeta. Terutama kalau kita ada seorang kan masuk gereja tatoan atau kemudian kita tahu bahwa nih perempuannya kayaknya dulu pernah ada masa lalu kelam ya, atau dia pernah punya kegagalan pribadi. Agak sulit bagi kita untuk menerima mereka aktif kembali di gereja. Ya, kecuali mereka sudah disiplin dulu. Jadi kebanyakan dari kita kan kebanyakan dari kita kan lebih kalau ada orang salah kan atau jatuh dalam dosa kita pasti omongin dulu. Omongin dulu, setelah kita capek ngomongin dia barulah kita rangkul. Ya jadi polanya terusnya kebalikan. Ya, kita rangkul dulu baru omongin. Enggak gitu. Jadi harus belajar untuk kasih kesempatan kedua kalau seperti Barnabas. Dia tidak menyerah ya. Dia tidak menyerah. Kemudian dia punya pandangan yang luas di dalam pelayanannya bahwa kalau kita memang percaya bahwa Yesus itu telah mati kepada kita, untuk kita, maka kasih karunia itu juga harus terbuka untuk semua orang. Dia harus kasih karunia itu harus terbuka kepada semua orang. Itulah makanya dia itu mempunyai pandangan yang sangat-sangat berbeda, dan hal ini juga ditunjukkan di dalam pelayanannya ketika mereka diutus oleh gereja untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang ada seperti di Siprus, Pamfilia, Antioquia Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe. Ini semua adalah daerah-daerah yang belum dibuka. Jadi dia bersama dengan Paulus, dia diutus untuk menjadi misionaris, dan melalui pelayanannya ini dia membuka mata gereja kalau Injil itu harus disampaikan kepada semua bangsa. Oke, jadi mereka ini adalah misionaris pertama yang diutus oleh gereja. Oke, dan di satu tempat itu ketika mereka berkunjung, mereka itu nggak KKR 3 minggu kemudian pergi, nggak. They spend their time there. Jadi mereka ambil waktu untuk menginjil, untuk mengenal orang banyak, kemudian untuk membangun struktur kepemimpinan, dan kemudian mereka kembali untuk menguatkan jemaat-jemaat ini. Inilah yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh Barnabas. Dia itu memang people oriented banget. Ya, jadi dia berani ambil waktu untuk invest on people. Ya, banyak dari kita ketika kita melayani di gereja, we care more about our agenda. Ya, selama saya sebagai pendeta memenuhi kuota baptisan saya, selama saya itu aktif rajin mendukung pelayanan gereja, selama saya ikut majelis. Tapi Barnabas berbeda. Dia percaya bahwa gereja itu harus dibangun dari bawah, dari grassroots. Dan dia benar-benar ambil waktu untuk mengenal dan memperhatikan anggota-anggota jemaatnya. Kayak lu pernah gak sih punya pendeta yang kayak gitu? Yang benar-benar tahu kalau pendeta ini care lo sama gue. Dia pengen gue untuk menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan ada pendeta. Ada. Puji Tuhan. Oke. Ada tapi banyak. Ada atau banyak? Agak takut ya. Karena terkadang kan nggak terlalu banyak, betul pendeta. Nggak terlalu banyak kan. Kalau kita mau jujur sedikit banget pendeta-pendeta yang punya kemampuan kayak Barnabas. Terutama kepada orang muda. Ya, betul. Kepada orang muda. Terutama kepada orang-orang yang mempunyai sejarah kayak konotasinya negatif banget. Dan itulah yang membuat Barnabas itu begitu menarik dan berbeda. Iya. Memang sangat menarik ya pendeta kisah tentang Barnabas ini. Tapi saat ini teman-teman juga pendeta, kita akan kembali membahas mengenai Barnabas di next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Masih lagi di Facebook. What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Kalau aku nih saat ini yang ada di pikiranku, teman-teman dan juga pendeta John, itu adalah tadi sempat pendeta bilang bahwa mereka ini kan misionaris pertama yang diutus gereja. Nah, yang aku ingin tanyakan ke pendeta adalah pencapaian mereka sebagai misionaris tuh apa sih pendeta? Ini adalah pencapaian mereka itu yang paling terkenal itu adalah mereka berhasil memicu gerakan penginjilan global. Artinya kan selama ini kan mereka orang-orang Kristen yang menginjil kepada orang-orang Yahudi. Memang ada beberapa gerakan-gerakan seperti dari Filipus yang berusaha mengembangkan pelayanan gereja kepada orang-orang non-Yahudi seperti orang-orang Samaria. Tapi ada berbagai tantangan yang mereka hadapi, terutama karena fakta bahwa semua orang itu pada dasarnya bersifat etnosentris. Satu orang bernama Donald McGavran pernah bilang kalau
cara penginjilan terbaik itu adalah dengan tidak melewati batas-batas budaya yang ada. Apa yang disebut sebagai monoetnis church, gereja-gereja yang hanya satu etnis saja. Tapi bagi Barnabas dan Paulus itu mereka percaya kepada metode penginjilan yang merangkul etnis berbeda, seperti orang-orang kafir, orang-orang Romawi, dan inilah yang menjadi penekanan utama mereka dalam menginjil. Ketika mereka pergi keluar ke Listra, ke Derbe, ke Iconium, mereka ingin membentuk satu komunitas yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Jadi dia mempunyai pandangan misi global yang sangat-sangat luas, dan ini bertentangan dengan pola pikir orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam Kisah 15, terjadilah apa yang disebut sebagai Konsili Yerusalem, di mana para rasul, kemudian para pimpinan gereja sedunia pada waktu itu berkumpul di Yerusalem dan membahas mengenai status orang-orang non-Yahudi. Karena beberapa orang Kristen berbicara, mereka menekankan kalau orang-orang non-Yahudi itu harus menjadi Yahudi dulu, baru menjadi Kristen. Ini bertentangan dengan Injil Kristus. Ya, kan kita nggak bisa berbuat demikian. Masa orang harus jadi Manado dulu, harus jadi Batak dulu supaya jadi orang Kristen? Enggak. Karena bagi Paulus dan Barnabas, penginjilan Kristus itu adalah penginjilan bersifat global. Dan Paulus dan Barnabas menggunakan kisah-kisah misionaris mereka sebagai justifikasi terhadap kepentingan untuk memperluas identitas Yahudi ini. Dan mereka berhasil memenangkan Konsili Yerusalem, di mana Konsili Yerusalem itu membuat keputusan bahwa bagi orang-orang non-Yahudi mereka nggak perlu disunat. Ya, mereka bisa menjadi orang Kristen ketika mereka mengaku Yesus sebagai juru selamat. Dan ini merupakan satu kemenangan yang besar terhadap penginjilan Barnabas dan juga Paulus. Nah, tapi terlepas dari kemenangan itu, tiba-tiba ada yang retak dalam hubungan mereka. Tiba-tiba mereka bertengkar. Coba buka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 40. Kisah Para teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab teman-teman dimanapun berada. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 sampai 40. Di sini aja judul perikopnya udah jelas sekali berarti. Yaitu perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ayat 36 aku bacakan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Ya, gimana begitu kamu baca itu menarik gak sih? Karena mereka baru menang loh. Kayak selama ini mereka bermimpi mengenai satu kekristenan yang bisa merangkul semua etnis. And they win, they won at Antioch. Mereka berhasil mencapai satu milestone yang begitu luar biasa besarnya. Tapi begitu hanya beberapa ayat dari situ, ketika dikatakan oleh Lukas bahwa setelah kemenangan mereka, justru mereka bertengkar. Berdasarkan apa yang kita pelajari sejauh ini, menurut kamu Barnabas adalah pribadi yang rohani nggak? Seharusnya orang yang rohani, ya orang yang rohani. Paulus rohani nggak? Rohani. Kalau mereka benar-benar rohani, kenapa bisa bertengkar? Nah, itu dia tuh. Karena apa ya? Karena ego. Berarti apakah kita bisa bilang kalau ego itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka nggak rohani? Oh wow, mungkin salah satu kelemahan dari daging mungkin ya Brenda. Berarti mereka kurang rohani? Bisa kita bilang demikian? Mungkin Brenda. Atau mungkin kisah ini bisa menjadi satu pengingat kepada kita bahwa kerohanian itu tidak selamanya meredam konflik. Oke. Yes. Coba kalau kita perhatikan kenapa mereka itu bertengkar dan berpisah. Karena yang terjadi kepada mereka itu sebenarnya itu kata yang digunakan itu adalah paroxysmos. Pertengkaran sengit. Ini benar-benar bukan sekedar kayak adu pendapat. Bukan. Ini mereka sampai teriak-teriak loh kayaknya. Sampai teriak-teriak, maki-maki enggak lah. Tapi itu bukanlah satu dialog yang sehat lagi. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi isu utama di sini? Karena si Barnabas mau bawa Markus sih. Yohanes atau yang disebut Markus. Ya, dan tapi itu Paulus saudaranya. mau. Okay. Itu mereka saudara. Nah, kenapa Paulus nggak mau?
Karena nggak bantuin tuh si Yohanes. Sebenarnya bukan karena nggak bantuin, karena dalam perjalanan misioner pertama, Lukas itu mundur. Bukan Lukas, Markus itu mundur. Di pertengahan jalan dia mundur, kemudian kata begitu Barnabas bilang, ayo kita ajak lagi yuk. Sepertinya Paulus itu ke-trigger. Dia berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan di sini, Paulus dan Barnabas itu memiliki dua perspektif yang berbeda. Bagaimanapun kalau kita lihat, Barnabas itu adalah dia adalah pribadi yang menekankan orang daripada misi penginjilan. Jadi bagi dia itu, kita bangun dulu orangnya, setelah orangnya jadi, barulah kita melibatkan dia dalam misi. Jadi bagaimanapun orang itu, tiap pribadi itu lebih penting daripada misi penginjilan. Nah, Paulus berbeda. Paulus lebih menekankan misi penginjilan daripada orang-orang. Ya, gue punya misi penginjilan nih. Kalau lo mau ikut boleh. Kalau lo nggak mau ikut, well it's your problem. Gue hanya mau bawa orang-orang yang komit sama gue. Oke. Tapi kalau Barnabas itu berbeda. Wah, everyone can join. Semuanya boleh ikut. Ya kalau lo merasa lo nggak layak, boleh ikut. Sedangkan Paulus lo harus ikutin. Harus komit. Well, bisa nggak lo lihat bahwa sebenarnya mereka berdua itu intensinya baik. Ya karena yang pertama bagi Paulus itu dia itu orang gagal. Dia tuh nggak komit. Ya, dia nggak komit. Kalau nggak usah kita jauh-jauh, kita coba cari contoh sederhana. Kalau misalnya lo disuruh pilih, ya orang yang sering putus nyambung, yang deketin lo, oke? Atau orang yang baru pacaran 2 kali tapi dia selalu komit. Idealnya 2 kali komit. Kenapa? Karena ada track record ya. Kan otomatis lu pengen yang setia. Tapi enggak, bagi Barnabas itu enggak peduli gimana latar belakang seseorang, kita harus percaya sama dia. Oke, jadi Paulus mempunyai standar. Standar dia tinggi. Oke. Tapi bagi Barnabas yang tinggi itu bukanlah standar, melainkan acceptance. Nah, setelah dengan acceptance yang tinggi, maka dia percaya orang-orang itu bisa berubah. Jadi Paulus itu dia adalah orang pribadi yang sangat-sangat task oriented. Barnabas itu adalah orang-orang yang people oriented, seperti tadi kita bilang. Nah, sekarang menurut Alkitab siapa yang salah? Nah, itu dia. Aku mau tanya itu tuh. Siapa yang salah? Jawabannya enggak dua-duanya. Karena bagi Alkitab ya, kita terima satu pelajaran yang luar biasa indahnya di sini. Orang yang rohani bukan berarti bebas dari konflik. Terkadang mereka juga nggak bijak di dalam decision making mereka. Kita lihat di sini mereka berdua tuh nggak bisa ambil titik tengah. Kenapa? Menurut gue sih pribadi bukan ini sih masalah utamanya. Mungkin ada juga kerikil-kerikil kecil yang telah mereka pendam ya bertahun-tahun dan kerikil-kerikil kecil inilah yang meledak dengan masalah. Jadi Markus itu hanya trigger. Oke. Tapi kita lihat di sini bahwa keduanya itu mempunyai prinsip yang berbeda. Dan mungkin kekecewaan besar Barnabas kepada Paulus itu adalah karena mungkin Barnabas itu sangat-sangat sakit hati kepada Paulus. Kenapa? Paulus lupa kalau dia itu dulu juga gagal. Oke, jadi menurut bagi Barnabas ya, lu harusnya tahu diri dong. Masa lu lupa dengan kegagalan lu sendiri? Jadi kita lihat di sini, yang pertama adalah orang rohani tetap manusia. Ya, jadi mereka tetap terjadi, pasti konflik itu adalah satu hal yang terjadi. Yang kedua adalah biarpun mereka pecah, tapi kita saksikan bahwa pada akhirnya Barnabas punya tim pelayanan sendiri dan Paulus juga punya tim pelayanan sendiri. Ya, dan Tuhan bisa gunakan konflik untuk memultiply dampak pelayanan masing-masing. Dan yang terakhir adalah pada akhirnya Barnabas terbukti sebagai pribadi yang benar. Kenapa? Karena Markus akan memperbaiki kehidupannya, kemudian dia menulis satu Injil yang disebut dengan Injil Markus. So in the end, in the long run, Barnabas benar. Dan bahkan Paulus sendiri juga akhirnya mengakui kalau Barnabas benar. Barnabas adalah pribadi yang benar. Wah, luar biasa sekali. Ternyata semakin menarik ya. Ternyata kita bisa mengambil pelajaran dari konfliknya seseorang antara Barnabas dan juga Paulus. Nah, saat ini teman-teman dan juga pendeta, kita akan kembali beristirahat. Kita akan kembali membahas mengenai Barnabas di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Kembali lagi di Faithbook, What's on your mind? Nah, kira-kira apa nih yang ada di pikiran teman-teman? Nah, kalau yang ada di pikiran aku saat ini adalah, pendeta tadi kan sempat bilang bahwa Barnabas dan juga Paulus ini mereka itu
mereka punya penginjilan itu gak cuma hanya ke etnis-etnis tertentu. Mereka mau bawa secara global. Nah tapi yang ingin aku tanyakan adalah mengapa pendeta Barnabas ini dikritik oleh Paulus dalam isu Yahudi dan non-Yahudi? Ya, jadi kita lihat di sini bahwa konflik antara Barnabas sama Paulus itu kayaknya bad blood-nya itu gak sepenuhnya hilang sih. Kita saksikan bahwa kalau kita coba baca ayatnya dalam Galatia 2 ayat berapa itu ya? Ayat 11 sampai 13 kita ada satu kisah dari Paulus yang menceritakan satu titik gelap dari kehidupan Barnabas. Coba boleh baca ayatnya? Aku baca, teman-teman juga boleh buka Alkitab. Galatia 2 ayat 11. Aku bacakan, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ya, kita lihat di sini sebenarnya kritikan Paulus terhadap Petrus kan. Ya, ketika dia datang ke Antioch, kita perlu ingat bahwa Antioch ini adalah gereja yang berbeda dari Yerusalem. Yerusalem itu adalah mono-ethnic church. Itu adalah gereja yang memang mayoritas anggota jemaatnya itu hanyalah orang-orang Yahudi. Tapi Antioch itu adalah gabungan. Ini adalah satu gereja hybrid pertama yang ada di dunia kekristenan. Dan dikatakan di sini, sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Petrus makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Tapi ketika orang-orang dari yang dari kalangan Yakobus itu datang, dia langsung menjauh. Dia langsung memilih makan dengan orang-orang Yahudi. Dan Paulus juga kayak kasih satu offhand comment di sini bahwa Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi kita perhatikan di sini Barnabas itu adalah pribadi yang memang dia adalah baik ya, dia adalah dekat sama Tuhan, dia juga selalu percaya kepada rencana Tuhan, dia juga selalu memberikan second chances, tapi dia tidak sepenuhnya sempurna. Dan dikatakan di sini bahwa Barnabas dan orang Yahudi lain ikut-ikutan. Nah, yang membuat Paulus kecewa adalah karena dia munafik. Oke, dia munafik. Dia sepanjang kehidupannya dia adalah pribadi yang selalu aktif menginjil kepada orang-orang non-Yahudi. Tapi kali ini begitu dia lihat ada bos-bos datang dari Yerusalem, dia tidak berdiri teguh kepada prinsipnya. Dia ingin diterima dan dikasihi oleh semua orang. Dia menyangkal kerjanya sendiri. Dan yang kedua adalah dengan berbuat demikian dia juga menyatakan kalau orang-orang non-Yahudi itu adalah orang Kristen kelas 2. Oke, dan itu adalah insult, itu adalah satu hinaan yang besar. Dan dengan berbuat demikian dia melukai saudara-saudara non-Yahudi. Jadi di beberapa aspek kita mengenal Barnabas sebagai pribadi yang people pleaser. Ya, dia memang not exactly people pleaser, tapi people oriented. Tapi terkadang orang-orang yang people oriented itu cenderung menjadi people pleaser juga. Terutama kalau kita berbicara mengenai untuk menjaga kerukunan iman atau segala macam. Jadi Barnabas itu dia berhenti menjadi initiator, tetapi menjadi follower. Dan itu adalah menjadi titik kejatuhan dari Barnabas. Hal ini menunjukkan satu realita yang cukup menakutkan, bahwa orang-orang sebaik Barnabas pun bisa salah. Orang-orang sebaik Barnabas pun bisa merasa tertekan oleh lingkungan yang ada. Dan orang-orang sebaik Barnabas pun bisa memilih untuk diam ketika ada ketidakadilan. Artinya apa? Well, we need to learn how to be accountable. Kita harus belajar untuk untuk memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam kehidupan kita. Jadi karakter positif yang kita lihat di dalam Barnabas, boleh coba kamu terangkan lagi apa aja? Iya, karakter positifnya itu memberi orang second chance. Lalu setelah itu dia sangat ramah kepada orang lain. Dia melihat potensi orang lain juga kan. Melihat potensi orang lain. Kemudian dia apa lagi? Dia aktif menginjil. Bagaimana dengan sisi negatifnya? Nah, salah satunya itu people pleaser. People pleaser, ya. Kemudian people pleaser could be a good thing, tapi sometimes kadang lebih sering leading to bad thing. Kurang tegas juga. Dia tidak berani untuk menghadapi masalah. Dia tidak konsisten. Ya. Kemudian dia people oriented dan dia nggak vision oriented. Nah, menariknya perhatikan nggak deh. Terkadang yang hal yang paling menyebalkan dari orang-orang adalah it's not their negative thing. Tapi hal positif yang dalam kehidupan mereka juga. Oh, kenapa tuh? Ya, kan dia semua yang negatif yang dibuat itu kan itu datang dari aspek positifnya dia. People orientednya dia berubah menjadi people pleaser.
kecenderungan dia untuk memberikan kesempatan kedua itu justru menjadi sifat non konfrontatif yang dibutuhkan. Ya, jadi terkadang di dalam kehidupan kita juga harus hati-hati bahwa positive trait yang kita punya itu seringkali menjadi satu negatif karakteristik kalau kita nggak aware atas situasi dan kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Oke. So apa yang kita bisa pelajari di sini, yang pertama itu adalah nobody's perfect. Oke, nobody's perfect. Yang kedua adalah satu kesalahan itu bukan berarti total failure. Artinya apa? Ya, sometimes our positive trait it can be negative characteristic as well. Jadi nggak selamanya kita sempurna, dan semua kekuatan kita itu bisa menjadi kelemahan kalau kita terlalu bawa kepada hal-hal yang ekstrim. Jadi harus tahu menempatkan diri, harus bisa, kita harus people oriented, tapi jangan people pleaser. Kita harus mempunyai pandangan yang luas, tapi juga harus mengerti kalau semuanya itu memiliki batasan. Gimana menurut kamu? Iya, betul-betul. Dan kalau satu hal yang bisa aku lihat dari Barnabas ini adalah saking dia tadi pendeta bilang people oriented, dia akhirnya people pleaser dan avoid conflict ternyata. Seringkali juga di kehidupan kita ini khususnya anak-anak muda karena malas untuk ada konflik, ya udah akhirnya mengikuti yang lain. Gimana itu pendeta dan tentang kehidupan kerohanian yang apakah itu bisa dibilang sesuatu yang baik untuk avoid konflik atau bagaimana pendeta? Kalau menurut saya pribadi sih kita nggak bisa hindari konflik, dan konflik itu juga pasti terjadi nggak peduli seberapa rohaninya kita. Dan terkadang kita harus perhatikan semakin rohani kita maka semakin banyak juga konflik yang kita hadapkan. Oke, itulah sebabnya kenapa pada akhirnya Barnabas itu bertengkar hebat dengan Paulus. Mungkin selama penginjilan itu mereka sudah punya banyak masalah, tapi yang dibuat sama Barnabas didiam-diamkan, diterima-terima begitu aja sampai akhirnya masalah Markus itu terjadi. Tapi yang jelas adalah kita harus belajar untuk menjadi seperti Barnabas. Kenapa? Karena Barnabas memberdayakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Contohnya Saulus, ketika nggak ada yang menerima dia, Barnabas menerima dia. Markus ketika diragukan oleh Paulus, Barnabas tetap percaya kepada Markus untuk menjadi seorang penginjil ulung. Ya, akhirnya kita punya buku Markus. Kemudian gereja Antioquia, gereja yang merupakan perpaduan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi pada waktu itu dicurigai oleh jemaat Yerusalem, tapi kemudian Barnabas berkunjung ke sana dan menguatkan mereka. Dan kemudian gerakan misi itu menjadi satu agama di dunia. Terkadang kalau kita berbicara mengenai legacy, warisan, seringkali kita mempunyai pandangan yang sangat-sangat narrow kepada kehidupan kita. Warisan saya itu adalah harta miliaran yang ada di bank account saya. Warisan saya itu adalah tanah di mana-mana, jadi tuan takur. Harta warisan saya itu adalah anak-anak saya. Tapi kalau Barnabas enggak. Kalau kita melihat Barnabas enggak banyak warisan langsung dari dia yang kita nikmati. Kenapa? Karena warisan terbesar dia itu adalah pribadi-pribadi yang telah dikuatkan dan diteguhkan oleh pelayanan kehidupannya dia. Jadi ini kayak double example banget sih. Yang pertama kita harus belajar untuk melihat yang terbaik dalam diri semua orang. Dan yang kedua adalah kita jangan bawa semua positive trait kita secara berlebihan. Harus tahu bahwa terkadang harus ada batasannya. Dan ini juga bukan kepada Barnabas, Paulus juga demikian. Karena dia sangat-sangat mission oriented, karena dia sangat-sangat kayak kolerik banget. Jadi akhirnya dia menganggap kalau semua orang yang nggak bisa mengikuti langkahnya dia itu semuanya itu harus ditinggalkan. Nggak demikian. Tidak demikian. Jadi belajar untuk terima, nobody is perfect. Dan bahaya terbesar dalam kehidupan kita itu terkadang adalah positive trait yang kita miliki. Ya betul. Dan berarti pendeta untuk pertanyaan yang tadi aku tanyakan, bukan berarti kita ini ya pendeta, kadang kita suka terlalu naif pendeta untuk minta kedamaian terus ada, tapi tidak sadar bahwa konflik itu akan terjadi gitu pendeta. Jadi ketika konflik itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hadapi. Itu pertama, komunikasi yang terbuka tetap harus kepala dingin, dan kita harus sadari bahwa tanpa konflik tidak ada pertumbuhan. Hanya simpel itu. Semakin banyak kita hindari, maka semakin besar konflik yang akan terjadi. Hadapi aja pelan-pelan dan belajar untuk mendengar dari sudut pandang orang lain. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Betul. Belajar untuk mendengar dari sudut pandang orang lain. Kalau kita hanya kayak Barnabas ikut-ikutan, itu akan membawa satu pengaruh. Dia mengkhianati semua yang dia lakukan. In the end you cannot be loved by everyone. Kayak satu waktu saya pernah khotbah di kampus kan, kemudian ada dosen datang sama saya nggak suka sama tua pastor.
terlalu orang muda banget. Terus saya bilang, ya kan memang saya berkhotbah untuk orang muda, bukan untuk bapak. Ya, betul. You cannot please everyone. Kamu gak bisa buat senang semua orang. Oke, gak bisa buat senang semua orang. Oke, benar. Tapi walaupun hadapi konflik bukan berarti membuat konflik ya, Pendeta. Itu different thing ya. Oke, baik. Kita sudah habis nih Pendeta waktu kita akan mengikuti kesimpulan nantinya akan Pendeta berikan di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Kembali lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman dan juga Pendeta, kita sudah ada di akhir probable visit kita dari kisah Barnabas ini. Bolehkah Pendeta berikan kesimpulan bagi kisah Barnabas ini? Mungkin kesimpulan pertama untuk anak-anak muda juga yang lagi menonton dan juga orang-orang tua ya. Be a giver, I guess. Ya, jadilah seorang yang suka memberi. Mana lebih mudah jadi giver atau taker? Giver. Yakin. Tapi memang kan kalau dari cari jodoh kan susah banget kan cari yang seimbang kan. Betul. Susah banget. Makanya kita sering putus nyambung lagi. Kenapa? Karena kayak kita udah giver, terus dia ternyata taker. Terus kita, dan begitu kita dapat orang baru, justru kita yang takers, dia givers. Jadi susah untuk cari yang seimbang. Dan Barnabas mengajarkan pada kita untuk menjadi seorang giver. Dan itu kan diberikan, itu konsistensi dari Barnabas. Dia selalu memberi. Ya. Dari tanahnya, kemudian waktunya, dia percaya sama orang. Dan ketika kita menjadi seorang giver, kita akan menjadi seorang empower. Kita bisa memberdayakan orang-orang lain untuk menjadi pemberi juga ke dalam gereja. Itu yang pertama, be a giver. Yang kedua adalah see potential in everyone. Harus melihat potensi di dalam diri kita. Agak sulit memang, terutama kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang lebih lemah daripada kita, iya kan? Tapi itulah keunggulan dari Barnabas. Dia melihat potensi yang ada dalam diri setiap orang, dan dia percaya bahwa setiap orang itu bisa berubah selama ada yang menaruh iman di dalam mereka. Ya, yang ketiga, humility. Ya, harus punya kerendahan hati. Barnabas bukan pribadi yang sombong. Dia ketika Paulus menjadi lebih hebat daripada dia, padahal dia gurunya, dia nggak jadi masalah. Oke. Biarpun mereka ada konflik, tapi dia nggak pernah kayak, gue kan bos, gue lebih tua daripada lu itu bisa kayak gini karena gue. Dia nggak pernah bilang kayak gitu. Oke. Yang keempat adalah give daily encouragement to people. Oke, keep in touch with everyone. Kalau gue tanya sama lu, siapa murid-murid lu di gereja? Ada nggak murid lu? Waduh. Kayaknya aku saat ini masih menjadi murid sebenarnya. Iya, ada nggak orang yang selalu you make known to them that you are praying for them? Ya ada. Ada. Terus ada nggak orang yang tetap lu tetap encouragement, gue akan bantu lo karena gue percaya lo itu bisa jadi lebih daripada apa yang lo bayangkan. Be a Barnabas, oke. Kemudian be loyal, ya. Ketika orang lain pergi, biarpun itu sulit, ya. Reach out ke someone yang lagi struggling. Kemudian yang keenam, embrace imperfections. Ingat gak ada kita yang sempurna. Dan Barnabas juga gak sempurna. Tapi Tuhan tetap pakai dia. Ya, jadi jangan biarkan kegagalan memberikan definisi dalam kehidupan kita. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih mungkin Pendeta. Kenapa tokoh Barnabas ini masih relevan dengan anak-anak muda, Pendeta? Karena Barnabas mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. I'm gonna leave you with 3 questions. Saya akan kasih 3 pertanyaan untuk kamu. Dan juga untuk pemirsa. Yang pertama adalah, siapakah Barnabas dalam hidup kamu? Oke. Siapa Barnabas dalam kehidupan kamu? Gak perlu dijawab, tapi ada seseorang kan. Ada. Yang kedua adalah, untuk siapa kamu itu bisa menjadi seorang Barnabas? Ada? Amin, ada. Oke. Dan yang ketiga, apakah Anda sekarang sedang menunggu untuk Barnabas kamu? Ini bukan jodoh ya, enggak Barnabas. Iya, betul. Jangan salah mengerti. Iya, betul. Oke. Ya, jadi itu pertanyaan yang mungkin pastor pengen tinggalkan. Kemudian mungkin pastor mau kasih challenge untuk teman-teman semua untuk 1 bulan ke depan. Mungkin minggu pertama try to be generous. Coba bisa dikasih lah saham atau bitcoinnya, jual dikit kasih ke gereja. Bagi yang tertarik, bagi yang punya. Oke. Try to be generous. Try to be generous. Yang kedua adalah tapi kalau kita berbicara mengenai generous ya, banyak dari kita generous dalam hal-hal yang mudah bagi kita. Oke. For example, what are the things that you love? Apa hal-hal apa yang kamu suka dari kehidupan, dari semua yang kamu miliki, kamu itu paling suka apa? Paling suka kayak barang ya. HP. Ya jangan HP juga. Apakah tas atau sepatu? Oh ya, tas itu. Try to give your best. Coba kasih kayak tas terbaik kamu ke orang yang membutuhkan. Oke, susah nggak?
Susah. Oke. Itu yang pertama. Mungkin untuk minggu pertama belajar untuk generous. Ya, buat satu hal yang belum pernah kamu pikir untuk buat. Yang kedua adalah untuk minggu kedua coba percaya kepada seseorang. Kayak constantly chat them, kayak ingatkan dia bahwa kamu percaya sama mereka dan kamu berdoa untuk mereka. Yang ketiga adalah kasih penyemangat untuk para pendeta kita dan juga ketua-ketua jemaat. Dan minggu keempat itu adalah humble yourself. Itu yang paling yang kita bisa lakukan. Ini tantangan dari pastor. Oke. Terima kasih banyak pastor. Pastor boleh tutup episode ini dengan doa, pastor? Oke, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ajarlah kami Tuhan untuk menjadi murah hati dengan melalui apa yang telah Engkau berikan, untuk melihat potensi di dalam diri orang lain, dan untuk menghibur yang lemah serta menjadi rendah hati supaya kami bisa mengizinkan orang lain bercahaya lebih cerah daripada diri kami sendiri, ya Bapa. Biarlah kami belajar menjadi setia dalam apapun yang kami lakukan, dan biarlah warisan terbesar yang kami miliki adalah kehidupan yang kami sentuh melalui kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk sudah kenalin kita nih ke Toko Barnabas. Kalau misalnya nanti ada tokoh-tokoh lain, pendeta boleh kenalkan buat kita ya pendeta. Oke, baik. Oke guys, jangan lupa untuk follow terus kisah-kisah keren dari teman-teman dan tokoh-tokoh lama kita dari Alkitab. Dan scroll terus, dan juga jangan lupa like dan share insight-nya ke kehidupan kalian. Ingat, ini bukan cuma konten, ini panggilan. Sampai jumpa di profile visit selanjutnya hanya di Facebook What's on Your Mind.